Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Aryatna Kesuma Zahra, Aisyah Altonia Sukmayo Kertapati, Fatimatus Zahra, Ian Satya Lusanto, Inayatun Nur Aini, Kosya dan Suryat Maja, Nurul Hidayati, Oktri Nur Azizah, Risma Nur Fitriani, Salman Raffi Ubaidillah, Salsabila Nur Dahlan, dan Vincenzo Montella. Definisi dari manajemen keuangan yaitu disiplin ilmu manajemen yang berfokus pada berbagai fungsi finansial, antara lain raising of fund dan allocation of fund. Raising of fund sendiri memiliki pengertian cara atau langkah pemerolehan dana, sedangkan allocation of fund berarti cara menggunakan dana tersebut secara tepat. Manajemen keuangan berperan sangat penting dalam menentukan pengeluaran suatu perusahaan dan berkaitan erat dengan ilmu akuntansi. Arti dari manajemen keuangan sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Yang kedua, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan. Yang ketiga, ada kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang keempat, ada aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana. Lalu tujuan dari manajemen keuangan sendiri menurut Ikhwan et al. Pada tahun 2019, yaitu maksimalisasi keuntungan, mobilisasi keuangan yang tepat, yang ketiga kelangsungan hidup perusahaan, keempat koordinasi yang benar, dan yang terakhir menurunkan biaya modal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari manajemen keuangan. Nah, fungsi manajemen keuangan sendiri terdiri dari 3 keputusan utama yang tentunya harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Nah, masing-masing keputusan ini tentu harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Kombinasi dari ketiga fungsi ini nantinya akan dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketiga keputusan keuangan tadi diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan untuk mengalokasikan dananya yang ada agar mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Nah, keputusan investasi ini tercermin dari sisi aktiva atau aset maupun harta perusahaan. Kemudian yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan sendiri adalah keputusan selanjutnya yang nantinya diambil nih oleh manajer keuangan untuk mendanai investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Nah, pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan serta menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ada, misalnya kombinasi dana bagaimana yang nantinya akan bernilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk apa sih? Nah, dana tersebut nantinya digunakan untuk membelanjai atau membeli kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional dan penunjang usahanya sendiri. Kemudian keputusan pendanaan ini tadi kalau misalnya yang investasi tercermin dari aktiva perusahaan, nah keputusan pendanaan ini sebaliknya tercermin dari pasiva perusahaan. Kemudian keputusan yang ketiga adalah keputusan dividen. Nah, apa sih dividen itu? Dividen itu sendiri adalah pembayaran dari perusahaan kepada para pemegang saham atas keuntungan yang diperoleh. Keputusan dividen ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentase laba, stabilitas dividen, dividen saham atau stok dividen, pemecahan saham atau stock split, serta penarikan kembali saham yang beredar.
Nah, untuk contohnya sendiri, contohnya adalah untuk keputusan investasi ini ada 4. Ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, intangible asset, dan juga tangible asset nih teman. Investasi jangka pendek ini adalah investasi yang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan investasi jangka pendek ini melibatkan aktiva lancar nih. Aktiva lancar itu apa aja sih? Nah, aktiva lancar ini meliputi investasi yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan atau inventory, dan lain-lain. Investasi ini terletak dalam aset lancar di laporan neraca perusahaan. Kemudian ada setelah investasi jangka pendek, tentunya ada juga investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, periode investasinya ini biasanya lebih dari 1 tahun dan melibatkan aktiva tetap seperti peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Nah, investasi ini terletak dalam aset tetap di laporan neraca keuangan suatu perusahaan. Bentuk dan macam-macam serta komposisi dari investasi ini akan mempengaruhi serta menunjang tingkat keuntungan suatu perusahaan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti, sehingga investasi akan mengandung resiko dan ketidakpastian. Nah, resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, pengambilan kebijakan, maupun nilai dari suatu perusahaan. Kemudian untuk contoh dari keputusan pendanaan sendiri, ada dana pinjaman seperti utang bank dan obligasi, kemudian ada modal sendiri atau saham dan juga laba yang ditahan. Nah, untuk yang keputusan dividen, contohnya adalah persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, dan penarikan kembali saham yang beredar. Selanjutnya, selain ada ketiga fungsi tadi, ada juga fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini berkaitan dengan semua aktivitas yang tentunya berkaitan dengan usaha yang berfungsi untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Jadi dari bagaimana memperoleh dana atau misalnya kita mendapat dananya bagaimana, apakah dari investor atau dari dana pemilik ownernya, serta kemudian menggunakannya nih, mengalokasikan dana tersebut untuk digunakan dalam operasional usaha ataupun produksi dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan nih teman-teman. Jadi dalam mengelola keuangan kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya dulu nih agar dapat mengelola dengan baik dan juga benar. Yang pertama ada akuntabilitas yang artinya dana atau modal yang masuk ke perusahaan kita itu kita harus tahu nih modal tersebut akan digunakan untuk apa dan capaian apa yang akan kita dapatkan ketika dana tersebut telah dikelola gitu. Yang kedua ada konsistensi. Jadi dalam mengelola keuangan itu kita harus konsisten agar nantinya para penanam modal atau para investor itu tidak bingung mengenai alur keuangannya itu nanti. Yang ketiga ada kelangsungan hidup. Yang dimaksud di sini adalah kelangsungan hidup dari perusahaannya itu sendiri. Jadi seorang manajer keuangan itu harus bisa nih menjaga kelangsungan hidup usaha perusahaan itu sendiri agar nantinya itu dapat bertahan sampai bertahun-tahun kemudiannya gitu. Yang keempat ada transparansi. Maksudnya itu laporan keuangan, catatan keuangan itu harus transparan. Artinya harus dicatat dengan jelas, kemudian mudah diakses oleh orang-orang yang berkepentingan kayak gitu. Kalau misal nanti laporan ataupun catatan keuangan itu tidak transparan, itu perlu dipertanyakan ya teman-teman karena takutnya itu akan ditutup-tutupi gitu. Yang kelima ada standar akuntansi. Maksudnya itu segala catatan ataupun laporan keuangan itu harus dicatat sesuai standar akuntansi agar nantinya itu mudah dibandingkan antara
catatan atau laporan keuangan saat ini dengan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, standar akuntansi itu bagaimana? Mungkin nanti dapat dipelajari kembali di dasar-dasar akuntansi gitu ya. Yang keenam ini ada integritas, yang artinya kita sebagai pelapor atau pencatat keuangan itu harus memiliki integritas yang baik. Dan selain itu kita juga harus menjaga integritas dari laporan dan catatan keuangan itu sendiri dengan mencatat secara lengkap dan juga apa ya istilahnya, tidak memanipulasi kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ini ada pengelolaan, yang mana artinya kita sebagai manajer keuangan nih nantinya kita harus bisa mengelola dengan baik uang yang kita terima dari para investor gitu. Dan pastinya harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Ngomong-ngomong tentang pengelolaan, di sini kita juga ada tips mengenai pengelolaan yang kita ambil atau kita terinspirasi dari Mulyanti tahun 2017, di mana dalam mengelola keuangan itu kita harus memiliki rencana yang strategik agar nantinya kita dapat mengidentifikasi resiko-resiko keuangan itu. Ada banyak sekali variabel-variabel yang dapat kita perhatikan agar rencana kita itu tetap tepat sasaran gitu ya. Misalnya kita memiliki satu usaha, kita harus tahu usaha kita itu di bidang apa, kemudian sasaran kita itu siapa, kita sedang berusaha di mana, karena setiap daerah pasti memiliki cara berwirausahanya masing-masing, kemudian dengan cara apa kita akan melakukan pemasaran, kayak gitu. Dan di situ kita juga harus menempatkan sistem pengendalian dan juga sistem keuangan yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi kita. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan membahas mengenai ruang lingkup dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, di ruang lingkup manajemen keuangan ini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Ini ada 3 komponen ya, mungkin kita bisa sebut seperti itu. Itu ada pasar keuangan, manajer keuangan, dan juga aktiva perusahaan. Nah, jika digambarkan itu ruang lingkup itu ya modelnya seperti ini nih teman-teman. Jadi diawali dari gini, suatu perusahaan itu akan memperoleh satu modal ataupun dana dari seorang investor berupa saham ataupun obligasi yang disebut dengan pasar keuangan. Nah, nanti dananya itu akan dikelola oleh seorang manajer keuangan dan dikelola nanti itu akan ditujukan untuk suatu produksi ataupun investasi kayak gitu dalam berupa aktiva perusahaan. Nah, di produksi itu pasti akan memperoleh suatu penerimaan. Masih ingat kan penerimaan itu apa? Nah, nanti penerimaan itu akan dikelola kembali nih oleh manajer keuangan dan nanti akan didapatkan laba atau nanti jadi hasil berupa pembayaran berupa dividen kepada investor gitu. Tapi nanti ketika seorang investor itu menolak untuk adanya pembayaran dividen, artinya investor tersebut ingin menginvestasikan kembali modalnya ke perusahaan kita itu disebut dengan laba ditahan gitu. Selanjutnya ini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk menyusun materi kita hari ini. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.